Shalom adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Fili, dan hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tapi buat adik-adik yang belum selesaiin makanannya, yang masih tidur, yuk kita selesaikan makanannya, kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai nih, yuk sama-sama kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau telah berkumpul lagi bersama dengan kami. Pada hari ini kami ingin beribadah bersama-sama. Biar Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau berkati ibadah ini supaya kami bisa beribadah dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama, yuk kita sama-sama membaca Mazmur 91. Yuk teman-teman, kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sapar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita sambil tepuk tangan ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama kita mau maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama lagi dari awal. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yuk sama-sama lebih semangat lagi adik-adik. Semangat ya. Yuk bersiap-siap. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasanya.
Kau buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi adik-adik. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita semakin semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi dengan gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iblis dipancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, amin. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, sikap kita yang terbaik untuk bertemu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam
adik-adik sembah Tuhan Yesus, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Sekali lagi adik-adik, atas kebaikanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, ucapkan syukurmu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ajaib, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Aku cinta Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung.
Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon
supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik sudah menonton film yang luar biasa kan? Kali ini kita tidak ada kreativitas. Ya, sedih banget ya. Tapi adik-adik, nggak apa-apa, tidak perlu bersedih. Karena kita akan ada ayat hafalan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kakak ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Bunyinya seperti ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Yuk adik-adik, hafalin ya. Nanti kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke adik-adik, jadi kita sudah selesai ibadah. Kita juga udah dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita memberi. Buat adik-adik yang memberikan persembahan, bisa minta tolong ke mama, papa, untuk scan QR code yang ada di layar atau transfer langsung ke rekening yang sudah tertera di layar. Saatnya memberi, Tuhan Yesus memberkati.